Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar semua? Baik-baik. Semoga baik-baik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP. Apa sih yang dimaksud dengan ERP? Atau bisa disebut dengan Enterprise Relation Planning. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Sueni. Saya dari Prodi Teknik Elektro kelas A. NIM saya 2306 120007 dari Prodi Elektro. Pengertian ERP. ERP ini biasanya disebut dengan Enterprise Relation Planning, yaitu suatu sistem yang mengintegrasi semua aspek bisnis di dalam suatu perusahaan yang termasuk manajemen sumber daya manusia, keuangan, atau rantai pasokan. Biasanya ERP ini dikenal dengan sebutan sistem ERP yang singkatan dari 3 elemen, yaitu dari kata enterprise, yaitu perusahaan atau organisasi, researcher, yaitu sumber daya, atau planning, yaitu perencanaan. Secara umum, Enterprise Relation Planning atau ERP ini merupakan konsep untuk merencanakan atau pengolahan sumber daya perusahaan. Contohnya berupa paket aplikasi yang mau program integrasi atau multimodul yang dirancang untuk melayani atau biasanya mendukung berbagai fungsi dalam perusahaannya, sehingga di pekerjaan itu lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan bagi konsumen, atau dapat menghasilkan nilai tambah yang diberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak atau berkepentingan stakeholder atau atas perusahaannya. Apa itu ERP? ERP ini dibagi menjadi dua, yaitu manajemen terintegrasi dan yang kedua optimalisasi proses bisnis. Yaitu yang pertama, manajemen terintegrasi ini biasanya mengintegrasi semua aspek bisnis ke dalam satu sistem yang terpusat atau yang tertentu untuk mengurangi pengulangan data atau mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, optimalisasi proses bisnis, yaitu dapat mengoptimalisasi bisnis atau meningkatkan efisien proses bisnis. Biasanya ini mengurangi kesalahan manusia atau meningkatkan kualitas produk layanan. ERP ini menjadi sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional atau teknis dalam sebuah perusahaan, atau bisa memadukan aspek dari sumber daya manusia. ERP ini biasanya memberikan standarisasi penyederhanaan atau mengintegrasikan proses bisnis dengan berbagai sumber daya manusia, sumber keuangan, hingga distribusinya. Biasanya teknologi ERP yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyediaan operasi. Yang kedua, optimalisasi penyediaan. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Yang pertama,
penyediaan operasi, yaitu menggabungkan semua fungsi bisnis atau bisa mempercepat proses bisnis dan mengurangi kompleksional operasional. Yang kedua, optimalisasi persediaan, yaitu memungkinkan penyediaan secara demand, yaitu mengurangi biaya integrasi dan penyegah kekurangan atau kelebihan penyediaan. Yang kedua, optimalisasi penyediaan, yaitu memungkinkan tracking penyediaan secara real time atau biasanya mengurangi biaya integrasi atau pencegah kekurangan atau kelebihan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan ini menyediakan data analisis yang diperlukan untuk mengidentifikasi tren atau biasanya membuat keputusan strategi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ke bab implementasi ERP, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, pemilihan vendor. Yang ketiga, pelaksanaan dan integrasi. Dan yang keempat, pelatih dan kegunaan. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis, contohnya proses bisnis atau kebutuhan penggunaan untuk merencanakan implementasi ERP. Yang kedua, pemilihan vendor, biasanya melakukan penelitian atau evaluasi vendor kepada ERP ini yang sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan dan integrasi, yaitu contohnya migrasi data, konfigurasi sistem, dan integrasi dengan sistem lainnya. Yang keempat yaitu atau yang terakhir, pelatihan dan penggunaannya. Biasanya mengedukasi penggunaan tentang sistem baru atau biasanya memastikan keterampilan yang diperlukan untuk penggunaan efisien. Yang selanjutnya yaitu dalam tantangan dalam implementasi ERP. Kebutuhan dalam kompleks. Yang kedua, pembaruan dan peningkatan. Yang ketiga, perubahan budaya. Kebutuhan yang kompleks ini biasanya mengolah kebutuhan yang bervariasi dari berbagai departemen atau biasanya menyesuaikan dengan ERP dengan proses bisnis yang lebih efisien atau yang lebih ada. Yang kedua, perubahan dan peningkatan. Perubahan dan peningkatan ini biasanya mendukung pembaruan dan peningkatan rutin secara sistem ERP untuk menjaga kepatuhan dan efisien. Yang ketiga atau yang terakhir adalah perubahan budaya. Perubahan budaya ini merupakan mengubah budaya perusahaan, biasanya mendukung perusahaan atau penerimaan sistem ERP dari berbagai alat penting dalam menjalankan bisnis. Contoh penggunaan ERP yaitu yang pertama, pemantauan bisnis. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pemantauan proses bisnis, yaitu biasanya melihat dashboard real time untuk memantau performa bisnis secara keseluruhan atau bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Yang kedua, manajemen rantai pasokan.
Manajemen rantai pasokan ini memantau rantai pasokan, biasanya mengolah persediaan atau memperbaiki efisiensi proses pengadaan atau pengiriman. Yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini biasanya mengolah data karyawan, pengasihan atau perencanaan sumber daya manusia yang lebih efisien atau yang lebih stabil. Dan yang terakhir adalah bab kesimpulan. ERP ini adalah alat penting yang dapat meningkatkan efisien operasional, contohnya meningkatkan pengambilan keputusan atau memperkuat hubungan dengan pelayan. Implementasi ERP ini harus dikemas dengan hati-hati atau diakomodasikan dengan perubahan atau yang diperlukan dalam organisasi tersebut. Sekian dari saya untuk menjelaskan apa itu ERP ini. Kalau ada kurang kata atau lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.